semuanya, ada yang tahu aku lagi ada di mana? Ini adalah kawasan perumahan paling mewah di BSD. Nah, buat kalian yang dengar kata mewah dan kata BSD, aku yakin pasti langsung kepikiran sama satu kata, yaitu Nava Park. Iya, jadi aku lagi ada di klaster terakhirnya Nava Park, yaitu Layton. Ini adalah rumah tipe 15, jadi dia ada dua tipe, 12 dan 15. Tapi karena 12 ya udah sold out, hari ini aku mau kasih lihat kalian tipe terbesarnya, tipe 15. Show unitnya ini posisinya ada di Hook. Luas tanahnya standar di badan itu 390 meter persegi dan luas bangunan 500 sampai 600-an karena kalian bisa punya opsi antara mau 3 lantai atau 4 lantai dengan rooftop. Kalian coba cari rumah developer lain yang punya lahan taman sebesar ini dikasih gratis khusus untuk kalian penghuni Nava Park aja. Jadi nanti kalian akan dapat akses card untuk bisa keluar masuk pintu taman, dan dari taman itu sendiri kalian punya akses lagi khusus ke The Breeze. Jadi misalkan kalian habis jogging nih pagi-pagi, sore-sore, kalian mau pergi makan sama teman kalian, bisa langsung lewat pintu itu aja nih, 5 menit langsung nyampe. Kedua, dia juga punya clubhouse, community club yang sangat besar, fasilitasnya itu lengkap banget, mulai dari kolam renangnya ada 3 jenis pool, lalu ada tempat biliar, mini teater, jadi kalian bisa sewa bioskop mini kalau kalian mau ngumpul-ngumpul, anak-anak kalian mau ngajak teman-teman kalian nonton bareng, bisa di community club, lalu juga ada mini golf, lounge, meeting room, pokoknya benar-benar banyak. Nanti aku akan bahas di satu video khusus membahas untuk Botanical Park dan juga Community Clubhouse dari si Nava Park. Jadi tungguin videonya ya. Nah, ini sekarang aku lagi ada di taman show unit, karena show unit ini kan posisinya di Hook, jadi dia dapat taman lebih yang sangat besar. Kalau kalian beli di Hook, kalian bisa pakai landscaping seperti ini nih, dibuat kolam ikan, lalu di sisi sampingnya ini ada Zen Garden, dan dia bisa menembus ke taman yang di lantai 2. Jadi tamannya ini ada levelingnya lagi. Untuk fasad rumahnya ini of course modern minimalis karena zaman sekarang ini yang lagi ngetren ya. Dan model-model kayak gini biasanya nggak lekang waktu, nggak akan gampang bosen lah untuk kalian ngeliat tiap hari pun rasanya tuh nggak enek lah buat rumah kalian sendiri. Nah, sebelum aku bawa kalian lihat masuk ke dalam rumah, aku mau jelasin dulu area luarnya. Di bagian sini ini carportnya, bisa untuk 2 mobil. Ini adalah garasinya, sama 2 mobil juga, menyamping tambah 1 lagi, jadi bisa sampai dengan 5 atau 6 mobil. Dan kanopinya ini sangat amat unik. Kalian perhatiin dia nggak ada tiang penyangga di bagian depan, jadi memang dia modelnya floating gitu. Dan yang aku tahu untuk buat model seperti ini itu udah pasti mahal banget karena dia butuh struktur tersendiri lagi. Nah, ini pintu garasinya udah pakai yang otomatis, jadi nggak usah repot buka tutup lagi, tinggal pencet tombol. Nanti di bagian belakang itu ada service area, akan kita bahas lebih detail dari di dalam. Nah, pintu utamanya tuh ada di sebelah sini. Jadi di sini ada teras lagi yang cukup besar, kalian bisa taruh rak-rak sepatu atau keperluan lainnya. Dan pintunya ada di sebelah kanan aku. Di sini udah include smart door lock, ini mereknya dari Dormakaba. Udah pakai fingerprint, udah pakai password, kalian juga bisa tap pakai kartu. Nah, daripada lama-lama, yuk kita langsung masuk aja ya. So, kalau di Layton, pintu utamanya ini agak sedikit berbeda dengan klaster-klaster sebelumnya. Kalau kita bandingin sama Lancewood dan Lakewood, bedanya pintu utama ini ada di lantai 1, sedangkan yang sebelumnya itu kalian harus naik tangga dulu ke lantai 2. Tapi kalau kita bedain dengan misalkan Linden dan Laurel, yang ini pintunya ada di sisi samping. So, buat kalian yang lebih suka privacy, pasti akan suka banget nih. Karena kalau kalian buka pintu dan ada tetangga yang lewat, itu nggak langsung kelihatan sama area dalam rumah. Nah, ini area ruang tamunya, langsung ketemu dengan high ceiling. Ini tinggi banget, jadi first impression untuk tamu kalian yang datang ataupun kalian yang masuk rumah pasti akan keren banget. Di sebelah kanan aku ini bukaan jendela, slab kacanya juga tinggi sekali dari atas ke bawah. Kalau kalian pasang gorden yang full kayak gini pasti kelihatan megah banget. Dan aku mau tekenin satu bagian. Ini mereka pakai marmer, warnanya hijau jade.
Tapi nanti kalian dapetinnya masih tembok putih aja ya, kosong dari atas ke bawah. Jadi ini hanya part of interior dari show unit. Tapi kalau kalian mau buat kayak gini, pasti akan jadi mewah banget nih seperti di show unit. Sebelah situ juga ada bukaan jendela, khusus hanya kalian dapetin kalau belinya di posisi hook. Karena kebetulan show unit ini posisinya di hook. Jadi kalau udah beli di badan, pasti itu akan jadi tembok biasa. Nah ini udah ada partisi, partisinya juga belum kalian dapetin. Jadi nanti kalian akan ngeliatnya ngeplong aja, semua tangganya kelihatan. Lalu tangganya ada di bagian sini. Nah, yang aku suka, tangganya ini kayak motong di tengah. Jadi dia memisahkan banget antara area tamu dan juga area dalam rumah yang untuk keluarga. Nah, di sebelah kanan ini powder room untuk tamu kalian bisa pakai, bisa diarahin ke sini. Sanitary-nya semua udah kalian dapetin dari Kohler. Sampai dengan top table-nya juga sudah pakai marmer yang sama persis seperti ini, hijau jade. Keramik tembok dan lantainya juga udah yang motifnya motif marmer. Jadi dari standar developer aja, kamar mandi ini tanpa perlu kalian tambah interior ini itu udah kelihatan mewah banget. Oke, di sebelah kanan ini ada satu lift, udah include liftnya merek Mitsubishi, kapasitasnya 6 orang. Dan ini yang mesinnya mulus banget. Aku pernah coba lift di salah satu show unit dan kerasa banget tuh mesinnya ada jeglok-jegloknya, jadi kurang oke. Sedangkan yang aku coba ini smooth sekali. Nah di sebelah kiri ini kan bagian tangga. Karena dia model tangganya itu melingkar, di bagian tengah ini tuh ada void. Kalian bisa nembus ngelihat dari lantai 2, 3, 4 sampai ke bawah. Jadi kalau ini kalian taruh hiasan, aksesoris, atau mungkin aku sendiri akan taruh grand piano nih, akan cantik banget kalau kalian lihat dari atas ke bawah. Di bagian belakang, ini area tersendiri. Sebenarnya bisa kalian jadi ini untuk hobby room, multifunction area. Misalkan nih kayak gini buat biliar, atau di belakang aku dibuat sebagai wine cellar, ada minibarnya. Apalagi untuk teman-teman kalian ngumpul-ngumpul, pasti nyaman banget. Karena di sebelah kanan kalian punya pintu sliding door kaca, bisa dibuka lebar, menembus ke arah taman samping. Nah yang aku mau ingetin, taman samping ini hanya kalian dapetin kalau belinya di hook, karena ini tanah tambahan. Jadi kalau di badan, pasti ini semuanya jadi tembok ya. Di depan aku ini juga ada satu sliding door. Aslinya ini adalah tembok, cuma karena di show unit ini dia mau kasih contoh, kalian bisa fungsikan kamar tidur ini jadi hal-hal lain, misalkan mini theater, gym room, yoga, atau lain-lainnya. Pintu masuk aslinya ada di sebelah sini. So, kalian bisa fungsikan sesuai kebutuhan. Di kamar ini pun dia dapat bukaan jendela tersendiri, ini ke arah taman yang hanya bisa diakses oleh orang yang nginep di kamar ini. Dan juga sama ART, di situ ada pintu ke servis, nanti kita akan lihat bareng-bareng supaya ART-nya itu bisa keluar masuk beres-beresin tanaman-tanaman yang ada di bagian belakang. Karena nanti pas kalian dapetin, kalian belum dapetin serapih ini udah dipasang landscape, udah dipercantik, dipasang keramik, nanti kalian dapetinnya masih tanah biasa aja. Nah kenapa kamar ini bisa jadi kamar tidur? Di bagian sini ada area lagi untuk lemari. Dan di kiri aku ini ada kamar mandi, dan menurut aku ini kamar mandinya besar banget sih untuk kamar mandi tamu. Jadi kalau kalian mau jadiin junior master sebenarnya juga bisa. Ini sanitary-nya sama, semuanya udah dapet dari Kohler, top table dari marmer, keramik lantai, keramik tembok sama persis. Dan di bagian belakang ini udah ada partisi kaca ke area shower. Showernya udah double head dan kalian udah dapetin bathtub di sini. Keren banget kan, kamar tidur lantai satunya aja udah ada bathtub. Yuk sekarang kita balik lagi ke depan. Nah ini pintu yang tadi aku sempat sebutin. Jadi bagian sini ada satu lorong, ini menuju ke si service area. Nah ini ada garasi mobilnya, kita bedah satu-satu sini. Di kiri ini ada satu pintu, ini ke gudang kecil, jadi untuk kalian bisa taruh barang-barang bengkel, barang-barang mobil supaya nggak kelihatan berantakan di area ini. Bagian belakang aku juga ada satu area lagi, ini adalah service areanya. Di kiri itu pintu ke arah outdoor untuk kalian bisa taruh jemuran. Udah di camouflage dengan partisi, kisi-kisi, sehingga kalau kalian pasang jemuran itu nggak kelihatan berantakan dari luar. Jadi juga nggak kelihatan sama tetangga. Ini udah ada top table untuk dapurnya si ART, wastafelnya kalian bisa taruh kompor gas yang kecil.
Lalu di sini bisa taruh mesin cuci, mesin pengering. Ini tangga menuju ke wet kitchen, dapur basah di lantai 2. Nanti kita lihat bareng-bareng dari atas ya. Jadi mereka punya akses tersendiri. Belakang aku ini pintu menuju taman yang tadi aku udah sebut. Nah, di sini kalian bisa kelihatan nih kamar tidur yang tadi kita udah masukin. Ini tamannya lebar sekali, buat kalian bisa santai-santai sih, ini udah sangat cukup. Apalagi kalau kalian mau buat jacuzzi sendiri untuk misalkan orang tua kalian yang tinggal di sini. Jadi mereka bisa berendam pakai jacuzzi yang air panas, yang kayak model-model di Western atau di Jepang. Ini poinnya juga besar, jadi kalian punya bukaan udara. Atau kalau kalian jadiin semuanya ini taman yang di landscape yang bagus gitu, pasti kan perlu perawatan. Jadi ART kamu bisa keluar masuk atau tukang tamannya bisa keluar masuk melalui pintu ini untuk rajin-rajin nih dirapiin, dibersihin supaya nggak kotor dan tetap rapih gitu tamannya, tetap cantik. Nah di kanan ini adalah kamar mandi untuk ART, ini kamar tidurnya. So untuk rumah sebesar ini aku yakin ART-nya nggak cuma 1, minimal 2 atau 3. Jadi dia juga udah sediain kamar ART-nya dengan ukuran yang cukup luas. Buat kalian bisa taruh bunk bed dan lemari yang cukup lah untuk 2 orang menurut aku. Nah kita langsung lanjut ke lantai 2-nya yuk. Nah kita naik ke lantai 2. Di depan ini kalian langsung ketemu dengan satu powder room. Jadi kalau tamu-tamu kalian yang lebih dekat, misalkan teman-teman, keluarga, saudara ngumpulnya di sini, mereka bisa diarahin ke toilet yang di sebelah ini. Nggak usah naik turun lagi nih ke lantai bawah. Sanitary-nya semua sama, sudah dapet. Keramiknya juga sudah yang mewah. Di belakang aku, ini adalah area yang luas banget untuk living, dining, dan juga kitchen-nya. Menyatu jadi satu, ngeplong aja, tanpa sekat. Dan semuanya ini udah high ceiling nih. Jadi kalau kalian lihat, biasanya di rumah lain high ceilingnya itu hanya di bagian living room. Tapi kalau yang ini full nih dari sini sampai sana. Jadi ini terkesan mewah banget dan mirip banget sama rumah-rumah yang sering aku tonton di YouTube rumah-rumah di luar negeri. Nah di bagian belakang sini kalian masih dapat tanah tambahan lagi, taman belakang. Kalian bisa jadiin kolam renang seperti di show unit. Apalagi kalau kalian beli jadi hook, di bagian sana kalian dapat tanah samping lagi yang bisa dijadiin sebagai teras duduk-duduk atau tangga untuk kalian bisa akses dari arah depan. Nah kolam renangnya ini pun ukurannya tuh besar loh, nggak kayak yang standar kayak di show unit lainnya. Di bagian belakang ini masih ada area tersendiri yang bisa kalian pakai, bisa dijadiin tempat untuk duduk-duduk, nongkrong. Dan aku ada ide nih buat kalian yang suka buat jadi kayak sunken ke dalam gitu, untuk kalian nongkrong sama teman-teman. Jadi untuk barbekyuan atau ada event lainnya itu akan sangat nyaman. Apalagi kalau sliding door ini kalian buka lebar sehingga area dalam rumah dan area luar ini menyatu nih jadi satu area yang besar untuk kalian bisa bolak-balik dengan nyaman. Oke, sekarang kita langsung balik lagi ke area dalam rumah yuk. Sabar, sebelum itu aku mau kasih tunjuk bagian sininya. Jadi kalau kalian beli posisi hook, kalian akan dapat tanah tambahan kan di samping. Bisa kalian fungsikan sebagai misalkan nih ditambah teras atau kalian bisa buat tangga seperti ini. Jadi kalian punya akses sendiri dari arah depan rumah. Misalkan kalian keluar kota lagi liburan, tukang taman atau tukang kolam juga tetap bisa datang naik lewat akses ini untuk dibantu bersih-bersihin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam lagi ya. Nah di bagian tengah ini adalah dining areanya. Kalian bisa taruh meja bundar seperti ini ataupun meja yang kotak memanjang. Bisa up to 8 sampai 10 orang. Jadi kalau lagi ada keluarga besar datang, tetap bisa makan bareng di satu tempat. Di area sini ini adalah kitchen, dry kitchennya. Dan kitchen setnya kalian udah dapetin semuanya sampai ke meja islandnya. Ini top table-nya sama, udah pakai marmer hijau jade. Wastafelnya, wastafel, kompor, cooker hood, ini mereknya dari Franke. Kabinetnya yang motif kayu, ini semuanya sudah include ya. Sampai sini nih, sampai barisan sini. Tapi kalau elektronik seperti wine cellar dan juga kulkasnya, ini belum termasuk. Tapi jadi kalian masih dapat space kosong, nanti kalian bisa
beli kulkasnya yang ukurannya disesuaikan aja, mau besar atau kecil. Di belakang ini ada pintu. Pintunya ini menuju ke arah dapur kotor, dapur basah. Semuanya ini kitchen setnya udah include. So, kalian bener-bener nggak perlu repot-repot panggil interior lagi. Sekali serah terima, kalian udah bisa langsung mulai masak. Ibu-ibunya udah bisa langsung masak dan undang orang-orang datang makan. Ini kompornya udah pakai yang 4 tungku. Cooker hoodnya sama dari Franke. Di sini udah ada bukaan jendela untuk kalau misalkan kalian masak, bau-bau asapnya bisa dikeluarin aja nih dari sini, karena ini ke arah taman yang tadi di lantai 1. Ini wastafelnya. Kabinetnya pun ini banyak banget, karena peralatan dapur kan biasanya banyak. Biar kelihatan selalu rapi, kalian harus punya tempat penyimpanan yang lebih dari cukup. Ini area kulkasnya, di sini ada tangga. Tangganya ini menuju ke service area lantai 1 yang tadi udah kita lihat sebelumnya. Sebelum aku balik lagi ke dalam, di bagian depan ini ada satu pintu. Ini tuh ada ruangan kecil lagi yang bisa kalian pakai untuk pantry. Jadi misalkan nih kalian mau taruh cadangan galon, cadangan tabung gas, atau pokoknya bahan-bahan makanan lainnya bisa kalian simpan di dalam. Supaya walaupun dapur kotor, tapi tetap bisa kelihatan rapih terus. Oke. Jadi main areanya udah selesai, kita sekarang lihat ke bagian kamar tidurnya. Yuk. Nah, kalau kalian tadi naik lift, keluarnya di sebelah sini. Jadi liftnya posisinya persis di tengah, supaya kemana-mananya nggak jauh, nggak usah jalan jauh-jauh. Nah, di lantai ini total ada 2 kamar tidur anak. Ini kamar yang pertama, kita lihat dulu. Ini di sebelah kiri, lantai kamar itu semua udah pakai parket. Dan untuk kamar tidur di rumah ini semuanya model ensuite. Jadi udah ada kamar mandi dalam masing-masing. Ini kamar mandinya. So far sih mirip-mirip sama yang sebelumnya udah kita lihat. Sanitary-nya sama area showernya. Di situ juga tempat-tempat sabunnya bahkan udah disediain. Jadi tinggal kalian pakai aja. Ini tempat untuk lemari, meja belajar, dan di sini tempat kasurnya. Nakas di kanan kiri, menurut aku ini masih sangat leluasa dan spacious. Kalian bisa taruh meja dan juga TV-nya di sebelah sini. Dan satu lagi, tiap kamar itu punya balkon menghadap ke arah depan rumah. Jadi mereka punya penerangan masing-masing yang optimal. Kecuali kamar tidur yang di lantai 1 aja, itu beda sendiri. Dia punya taman sendiri, jadi plus minus ya. Nah, terus balkon yang di lantai 2 ini pun karena ada kanopi untuk mobil, dia dipercantik dengan rumput sintetis supaya pas kalian lagi nikmatin udara, lagi nikmatin pemandangan di sini, matanya tuh tetap enak ngelihatnya tuh ijo-ijo, bukannya ngelihat tutupnya seng atau gimana gitu. Nah, kita lanjut lagi ke kamar yang kedua. Ini ada di sebelahnya. Ukurannya sebenarnya nggak beda jauh, tapi dari layout ada sedikit perbedaan. Ini di kanan kamar mandinya, bagian belakang pintu ini adalah showernya. Lalu untuk kamarnya ini sedikit lebih lebar dari kamar sebelumnya. Jadi ini kalian bisa taruh up to 4-5 pintu lemari. Di sini masih ada space yang cukup besar. Bisa taruh sofa, coffee table, apalagi kalau anak kalian tipe yang sosialita yang punya teman-teman banyak. Jadi kalau lagi main ke rumah pasti enak nih, ada space lebih seperti ini. Ini area kasurnya, nakas kanan kiri, belakangnya juga sama, punya balkon menghadap ke arah depan rumah. Balkonnya ini menyambung dengan si kamar yang di sebelah, jadi dia terusan gitu ya. Next ya, kita lanjut ke lantai 3-nya. Nah ini BTW aku mau kasih lihat pemandangan kalian dari lantai 2. Kalian bisa lihat si high ceiling yang tadi ada di ruang tamu. Jadi kalau ada tamu datang, tapi kalian nggak mau turun, kalian bisa ngintip aja dari sini. Siapa sih yang lagi datang? Oke, sekarang kita naik ya. Nah ini dia lantai 3-nya. Modelnya ini ada mezanin atau balkoni seperti ini. Jadi kalian bisa ngelihat ke pemandangan high ceiling yang ada di lantai 2. Aku mau jelasin dikit untuk layout rumahnya. Kemarin sempat ada yang bilang ke aku, kok rumahnya tuh kayak puzzle Mei. Cuma aku jelasin, jadi ini tuh cocok untuk orang yang pingin punya rumah mewah modelan high ceiling di area ruang keluarganya. Tapi dia juga pengen tamu-tamu yang datang ke rumah punya first impression yang keren.
tapi tetap terpisah. Maka itu kenapa di lantai 1 ruang tamunya ada high ceiling, tapi di lantai 2 ini ruang keluarganya juga dapat high ceiling. Karena kalau dua-duanya di lantai yang sama, pasti kalian gak akan ada tempat buat kamar tidur. Nah ini area bisa taruh untuk sofa, ini bisa dipasang TV, jadi kalau keluarga inti mau nonton bareng, mau quality time bisa di sini aja, nggak usah turun ke bawah. Sini masih ada area untuk lemari, terutama untuk kalian yang suka baca buku, mungkin ini bisa taruh rak buku. Belakang ini untuk meja kerja yang lumayan private, jadi kalau kalian Zoom call pasti akan lebih nyaman di sini karena nggak keganggu sama yang lain. Untuk di sisi yang satunya lagi, ini liftnya. Ini ada 2 kamar, jadi sebelum ke kamar master, aku mau kasih lihat kamar yang di belakang aku. Di show unit ini udah dijadiin sebagai spa room nih. Jadi kalian kalau merasa kamar tidurnya udah banyak, udah cukup, ini ada lebih, kalian bisa jadiin sebagai multifunction room. Misalkan untuk yoga, pilates, atau mau dibuat tempat dance juga bisa. Khususnya di show unit ini dia jadiin tempat spa. Jadi buat kamu, cici-cici, mami-mami, kalian bisa screenshot ini untuk nanti jadi inspirasi interior pas kalian udah serah terima. Di area belakang, ini tempat tersendiri untuk lemari, rak-rak, meja rias juga bisa di sini. Dan sama dia punya kamar mandi dalam ya. Ini modelnya yang lebih memanjang, sanitary-nya juga sama udah dapet. Ada bukaan jendela ke arah depan sehingga tetap terang dan juga sudah ada exhaust-nya. Oke. Ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu master bedroom-nya. Aku sih yakin ini bakal up to your expectation ya. Karena kalian lihat aja nih, ini ukurannya luas banget. Aku sampai speechless mau gimana jelasinnya. Karena di bagian sini nih masih ada living room tersendiri. Ini juga buat kalian yang suka enjoy wine, suka minum. Di sini bisa taruh minibar seperti ini. Jadi kalian suami istri bisa sambil nikmatin ngobrol-ngobrol bareng. Di bagian sini ini adalah area untuk TV. Ini kasurnya. Kasurnya pun kalian mau pakai ukuran yang custom, yang lebih besar dari king size, queen size itu bisa banget karena ini masih cukup lebar. Kanan kiri itu nakas. Di bagian sini udah ada balkon. Dan menurut aku pemandangannya masih lebih cantik daripada yang di lantai 2. Semakin tinggi kan semakin kelihatannya lebih luas ya. Ini kalian lihat pemandangannya hijau-hijau dan di depan situ tuh Sungai Cisadane. Jadi ini benar-benar river view namanya. Area belakang ini adalah area walking closet. Menurut aku sih cukup-cukup aja. Ini bisa up to sampai belakang ini sekitar 10 pintu. Lalu di sini meja riasnya, udah ada bukaan jendela juga, jadi dapat cahaya natural. Di kanan ini pintunya sliding door. Sliding door menuju ke kamar mandi master yang megah banget. Ini udah kayak di hotel bintang 5. Kalian lihat aja double sink-nya. Ini dari ujung sana ke sana. Jadi top table-nya juga panjang. Untuk kalian cewek-cewek yang mau skincarean, make-upan, kalian bisa taruh di sini tanpa takut jatuh karena space-nya besar sekali. Di sini juga sudah ada bathtub yang modelnya standing alone. Dan kalau kalian bingung, ini ada 2 pintu. Yang satu itu ke arah klosetnya, area kloset. Satu lagi area shower. So dia terpisah, jadi kalian nggak perlu rebutan, nggak perlu saling nunggu. Ini juga sudah ada bukaan jendela menghadap ke taman belakang atau swimming pool yang tadi kita lihat. Lantainya sama tembok kalian udah dapetin yang sama persis. Ini aku harus cek dulu ya bahannya dari apa karena aku takut salah ngomong, jadi aku lupa ngecek. Nah sekarang aku mau naik ke lantai 4. Jadi aku mau cobain naik liftnya. So kita ketemu di atas ya. Guys ternyata enggak juga ya naik dari lantai 1 ke lantai 3 tadi. Barusan aku udah coba liftnya. Untungnya ada lift. Jadi buat kalian yang orang tuanya nginep bareng, capek naik turun dari lantai 1 ke lantai 4, tenang aja, bisa pakai lift ini. Nah ini lantai paling atasnya, ada space lagi. Di sini udah ditaruh tempat untuk minum-minum teh nih. Jadi kalau kalian ngumpul sama teman, ada tamu, guest yang penting, di sini akan terasa lebih private nih. Di kanan ini juga sudah ada powder room, jadi bukan kamar mandi. Supaya kalau kalian lagi ada acara, kalian bisa pakai powder room yang ini. Lalu kalian bakal tanya aku, rooftopnya mana kak? Sabar nih, ini di depan aku ada pintu sliding door kaca. Besar banget. Dan kalian lihat,
Ini area rooftopnya. Luas banget ya. Ini sih enak banget loh. Buat kalian mau barbekyuan, mau buat event, acara. Dan ini sekarang aku lagi syuting di jam 11.30 siang. Tapi kalian lihat ya, mataharinya nggak seterik itu. Terik sih, panas sih, cuma dia ketutup sama udara-udara angin-angin sepoi-sepoi ini. Karena kan sebelahnya ini masih banyak pohon-pohon, ada sungai juga. Jadi pasti udaranya beda, nggak berasa kayak lagi di tengah kota. Nah ini luas banget, bagian tengah ini bisa taruh nih tempat duduk-duduk. Sini juga bisa taruh standing chair seperti ini untuk melihat ke arah pemandangan. Sebelah sana ada tempat untuk barbecue dan kitchennya, tapi nanti dapetinnya masih kosongan aja ya. Jadi kalian bisa beli dan fungsikan, diletakkan sesuai kebutuhan kalian sendiri aja. Nggak semua unit itu ada area rooftopnya ya, jadi kalian punya opsi apakah mau milih yang 3 lantai atau yang 4 lantai with rooftop. Karena dia cuma di beberapa posisi seperti di hook atau di yang deket ini sungainya atau yang menghadap taman. Nah untuk kamu yang lagi cari rumah di kisaran belasan M, 20 M, kalian harus cobain dulu lihat Layton Tipe 15 ini. Karena ini adalah last chance, kesempatan terakhir untuk kamu bisa tinggal di Nava Park landed house dengan rumah yang harganya starting di 20 miliaran. Kenapa? Karena klaster selanjutnya itu udah luas tanahnya udah yang ukuran besar dan dia startnya di harga 70 miliaran. So, jangan lewatin kesempatan ini. Buat kamu yang mau survei, kamu bisa langsung hubungi nomor Mei di sini. Atau kalau kamu suka nonton video-video rumah seperti ini, kalian bisa follow IG aku dan juga TikTok aku. Jangan lupa subscribe YouTube aku. Thank you.